yang gembira, beta pun obat. Hati yang gembira, obat yang manjur. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengar kembali renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 86 ayat yang ke-17. Demikian firman Allah, lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghiburkan aku. Melalui kebenaran firman Allah, saya kasih tema renungan ini, yaitu badai dalam kendali Tuhan. Saudara, sering terlontar dari mulut kita seperti firman Tuhan yang terdapat di dalam Habakuk 1 ayat 2, yakni, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Seringkali kita melihat masalah seperti Goliat yang sepertinya mustahil untuk kita dapat mengalahkannya, dan bahkan kita memandang kuasa Tuhan serasa begitu kecil. Saudara, camkanlah dalam-dalam, Tuhan kita adalah penguasa alam semesta ini. Artinya, Dia mempunyai kedaulatan penuh atas seluruh ciptaannya. Badai dan gelombang yang begitu dahsyat saja langsung berhenti dan danau menjadi teduh ketika Tuhan menghardiknya dengan berkata, diam, tenanglah. Lalu angin itu redah dan danau itu menjadi teduh sekali. Markus 4 ayat 39. Ketika Tuhan mengajak murid-muridnya ke danau, Ia tahu akan datang angin taufan dan badai gelombang. Ia mengizinkan hal itu terjadi untuk menguji sejauh mana kualitas iman mereka. Iman takkan bertumbuh tanpa proses, saudara. Tuhan tidak mau kita terus seperti bayi rohani yang biasanya hanya merengek dan selalu minta diperhatikan. Tuhan mau kita menjadi orang-orang percaya yang dewasa rohani, yang kuat menghadapi segala tantangan. Jika Tuhan izinkan badai persoalan apapun terjadi dalam kehidupan kita, percayalah kita pasti sanggup menanggung segala sesuatunya, karena Ia tahu sampai di mana batas kekuatan kita. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Tuhan setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Oh saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, untuk bisa menjadi bejana yang indah dan berharga, tanah liat itu harus mengalami proses pembentukan yang panjang dan sangat menyakitkan. Mulai dari tanah yang tidak berguna, tanah yang kotor, menjadi bejana yang paling mulia. Buah zaitun tidak akan menghasilkan minyak bila tidak ditekan sedemikian rupa. Bahkan buah anggur takkan menjadi arak apabila ia tidak diperas. Saudaraku, bersyukurlah bila Tuhan masih berkenan mendidik kita melalui masalah, pergumulan, dan tantangan hidup yang mungkin kita sangat sulit untuk menemukan jalan keluarnya. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui masalah yang Tuhan izinkan itu, kita boleh mendapat pengalaman iman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dengan masalah, sesungguhnya kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk melihat dan mengalami perkara-perkara besar yang hendak dinyatakan oleh Allah. Jadi saudara, kalau kita mau melihat perkara yang lebih besar, biarkanlah dan relakanlah hidupmu masuk di dalam pembentukan Allah melalui badai-badai kehidupan. Percayalah bahwa pada waktu yang ditentukan oleh Allah pasti akan terjadi sukacita yang luar biasa. Di dalam Tuhan, dalam kendali Tuhan, badai pasti berlalu, karena badai ada dalam kendali Tuhan. Percayalah, imanilah bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan umat pilihannya. Tidak pernah sedikit pun meninggalkan orang-orang yang bergantung dan berharap kepada Tuhan. Sebab itu, saudara diberkati Tuhan, percayalah bahwa badai dalam kendali Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya dengan firman Allah ini kita semakin kuat dan percaya bahwa Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang hidup. Amin.